Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-25. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Parman Saketi, siapkan pasukan Garuda Panjalu. Hari ini aku akan meminta izin kepada Kanjeng Romo Adipati. Besok kita berangkat ke Pakuwon Randu, titah Panji Watu Gunung yang segera diterima Ki Saketi. Setelah menghormat pada Panji Watu Gunung, pria Parubaya itu mundur dari Serambi Keputran Seloageng menuju bangsal keprajuritan. Lepas tengah hari, Panji Watu Gunung sudah menghadap Adipati Seloageng. Tejo Sumirat sedikit keberatan, tapi karena ini tugas dan tanggung jawab Panji Watu Gunung, dia harus merelakan. Romo berpesan kepada Mucah Bagus, berhati-hati dalam menghadapi semua situasi. Jangan lupa untuk tetap bekerja sama dengan para akuwu di setiap daerah yang kamu kunjungi, ucap Tejo Sumirat. Pesan Kanjeng Romo Adipati akan saya lakukan, sahut Panji Watu Gunung. Setelah berbincang sebentar dengan Tejo Sumirat, Panji Watu Gunung segera memohon diri untuk kembali ke Keputran. Semua menunggu kedatangan Panji Watu Gunung. Dan setelah mendapat kabar bahwa Tejo Sumirat mengizinkan mereka semua mempersiapkan semua kebutuhan pribadi masing-masing. Senja segera berganti malam, hujan yang sempat reda, mengguyur kembali wilayah kota Kadipaten Seloageng. Malam itu pasukan Garuda Panjalu terus mempersiapkan diri untuk melanjutkan tugas mereka yang tertunda. Pagi itu suasana cerah, matahari bersinar terang walau masih dikelilingi awan-awan kelabu. Panji Watu Gunung diiringi Dewi Anggarawati, 2 selir dan 1 pelayan bergegas menuju alun-alun kota Kadipaten Seloageng. Tejo Sumirat dan Nararya Candradewi menatap sendu kepada menantu dan putrinya. Kami mohon pamit Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu, doakan semoga tugas kami lancar. Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati menghaturkan sembah diikuti semua anggota pasukan Garuda Panjalu. Aku hanya bisa mendoakan semoga perjalanan kalian dalam mengemban tugas bisa berjalan dengan lancar, ujar Tejo Sumirat seraya tersenyum tipis. Usai berpamitan, Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kuda mereka diikuti Dewi Anggarawati, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang serta Dewi Srimpi. Para anggota pasukan Garuda Panjalu menyusul tindakan pemimpin mereka. Mereka memacu kudanya melesat cepat menuju Pakuwon Randu. Menjelang tengah hari, pasukan Garuda Panjalu sudah sampai di kota Pakuwon Randu. Empu Kebi Akuwu Pakuwon Randu tergopoh-gopoh menyambut kedatangan mereka. Setelah berbasa-basi sebentar, Panji Watu Gunung segera meminta laporan terkait keamanan kawasan itu. Terdengar dengusan nafas berat dari pria sepuh itu. Ampuni hamba Gusti Panji, pasukan Pakuwon Randu benar-benar tidak berdaya menghadapi gerombolan pengacau itu. Kami bahkan sudah menyewa beberapa pendekar namun hasilnya nihil. Gerombolan ini tetap saja melakukan penjarahan di wanua-wanua di wilayah kami. Para pedagang yang melintas pun tak luput dari perampokan. Sekarang mereka memilih jalan memutar, tidak mau melewati Pakuwon kami karena takut dirampok. Panji Watu Gunung mendengarkan penjelasan Empu Kebi dengan seksama. Terima kasih Ki Kuwu untuk laporannya. Pasukanku sementara akan bermarkas di Pakuwon ini. Mohon maaf jika nanti kami merepotkan. Gusti Panji tidak perlu begitu sopan terhadap hamba. Sesuai perintah dari Gusti Adipati, kami akan membantu semua yang kami bisa. Toh ini juga untuk ketentraman masyarakat Pakuwon kami. Empu Kebi tersenyum lega. Menurut telik sandi kami, markas mereka ada di ujung timur-timur Pakuwon, bekas pemukiman warga yang ditinggalkan Gusti. Baiklah, besok kita serbu markas mereka. Kalau dibiarkan terlalu lama, mereka akan semakin merajalela, sahut Panji Watu Gunung kemudian.
Hari itu semua anggota pasukan Garuda Panjalu mempersiapkan diri untuk penyerbuan ke markas pengacau keamanan di wilayah Pakuwon Randu. Menjelang sore Panji Watu Gunung memanggil Ratna Pitaloka. Mereka berdua lalu melompat ke atas kuda dan melesat cepat meninggalkan Pakuwon Randu menuju arah timur. Di tepi hutan kecil mereka berdua berhenti dan menambatkan kuda mereka. "Kenapa berhenti, Kakang?" tanya Ratna Pitaloka. Menurut berita dari Kikuwu, markas mereka ada di timur hutan kecil ini, Dinda Pitaloka. Aku ingin mengintai langsung markas mereka seperti apa. Panji Watu Gunung tersenyum dibalas anggukan kepala dari Ratna Pitaloka. Dua orang itu segera melesat ke dahan pohon ke arah timur hutan kecil. Mereka berhenti di sebuah pohon rindang di tepi hutan kecil. Langit semakin kelam tapi mata mereka masih jelas melihat puluhan orang berbaju merah berlalu lalang di bekas pemukiman itu. "Banyak sekali jumlah mereka, Kakang," bisik Ratna Pitaloka. "Setidaknya ada 70 orang lebih, Dinda Pitaloka. Dilihat dari pakaiannya, mereka bukan anggota dari Gunung Kematian tapi mereka anggota Alas Larangan," bisik Panji Watu Gunung. "Apa langkah kita selanjutnya, Kakang? Kita kembali ke Pakuwon Randu lebih dulu. Susun rencana sebaik-baiknya, kita jangan gegabah dalam bertindak." Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka segera melesat cepat meninggalkan tempat itu. Ajian sepi angin mereka membuat gerakan mereka lincah melesat di balik pepohonan. Saat mencapai tempat kuda mereka tertambat, 3 orang lelaki sedang berusaha melepas tali tambatan kuda. Ratna Pitaloka mendengus kesal. "Pencuri tengik, kalian cari mati. Kang, kita bisa dapat uang banyak dari menjual kuda-kuda ini," ucap seorang berbadan kurus sambil berusaha membuka ikatan kekang kuda pada pohon perdu. "Jangan banyak omong, cepat sedikit, nanti ada orang melihat kita," potong lelaki bertubuh gemuk dengan perut buncit. Ratna Pitaloka mendengus kesal dan dengan cepat melesat menendang dada pencuri berbadan kurus. "Buk, og," pencuri berbadan kurus terpelanting ke belakang, dadanya terasa sangat sesak. Panji Watu Gunung menyusul di belakang Ratna Pitaloka kemudian. Si pencuri berbadan gemuk yang terkejut dengan serangan mendadak itu segera melompati mundur. Juga kawannya yang berkumis tebal begitu melihat si badan kurus terpelanting. "Siapa kau? Mengapa kau menyerang kawanku?" teriak si badan gemuk waspada. "Kau mau merebut kuda-kuda itu, ya?" timpal si kumis tebal. "Berani sekali kau mau mencuri kudaku? Sudah bosan hidup, hah?" Ratna Pitaloka geram. "Mana buktinya kalau itu kudamu? Tidak ada namamu di kuda ini," si kumis tebal menyanggah. "Kalian kalau tidak dihajar dulu, tidak akan kapok." Ratna Pitaloka melesat cepat menuju si badan gemuk. Karena kecepatan tinggi itu tak biasa, si badan gemuk tak siap ketika pukulan Ratna Pitaloka menghajar perutnya. Des, si badan gemuk terhuyung-huyung ke belakang, perutnya sakit, serasa lambungnya berpindah tempat. Dengan memutar tubuhnya, Ratna Pitaloka menjejak tanah dengan kaki kiri dan melayangkan tendangan keras ke si kumis tebal. Gerakan yang sukar diikuti mata, membuat tendangan keras Ratna Pitaloka telak menghajar dada si kumis tebal. "Bak!" Oh, teriakan si kumis tebal menyertai terpental tubuhnya ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Si kumis tebal muntah darah segar. "Jangan dibunuh, Dinda!" teriak Panji Watu Gunung saat Ratna Pitaloka hendak menginjak dada si kumis tebal. Ratna Pitaloka mendengus dingin. "Untung suamiku baik hati, kalau tidak kalian sudah kukirim ke neraka." "Ampuni kami pendekar, kami tobat, tidak berani mencuri lagi. Tolong ampuni kami," teriak si kurus sambil bersujud kepada Ratna Pitaloka. "Kalau sampai aku melihat kalian mencuri lagi, jangan harap aku mengampuni nyawa kalian," Ratna Pitaloka mendelik tajam. Kami tidak berani," ujar si badan gemuk sambil berlutut. "Sekarang pergi kalian, sebelum aku berubah pikiran. Cepat," teriak Ratna Pitaloka. Si gemuk buru-buru bangun dan memapah si kumis tebal. Si badan kurus ikut memapah tubuh si kumis tebal. Dengan terlatih-tatih mereka meninggalkan tempat itu dan menghilang di rimbun pohon yang mulai gelap. Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kudanya, diikuti Ratna Pitaloka. Mereka berdua memacu kuda mereka melesat cepat menuju ke arah Pakuwon Randu. Di Pakuwon Randu,
Dewi Anggarawati yang tidak melihat suaminya pergi kebingungan mencari tahu. Semua orang memang tidak tahu kecuali Landung dan Gumbrek yang melihat Panji Watugunung dan Ratna Pitaloka keluar dari gerbang istana Pakuwon. Maaf Gusti Putri, tadi sore saya melihat Gusti Panji dan selir Ratna Pitaloka berkuda bersama menuju ke arah timur, ujar Gumbrek sambil menunduk. Dewi Anggarawati baru menyadari bahwa Ratna Pitaloka memang tidak nampak dari tadi. Mau kemana mereka? Batin Anggarawati. Ya sudah, terima kasih untuk beritanya ya prajurit gendut, ujar Dewi Anggarawati tersenyum dan kembali masuk ke bangsal tamu. Gendut-gendut begini aku juga prajurit pilihan, gerutu Gumbrek bersungut-sungut sambil berjalan ke arah tenda perbekalan. Kau mau dipancung lehermu Brek, ucap Ludaka menakuti Gumbrek. Gumbrek langsung bergidik ngeri, kau ini lu, sedikit-sedikit pancung sedikit-sedikit penggal. Kau senang ya aku dipenggal kepalaku? Ya tidak, tapi gerutuanmu itu kalau didengar Gusti Putri, bisa-bisa habis nyawamu. Gusti Putri itu walaupun cantik tapi tak sebaik Gusti Panji Watugunung, tahu kau? Sahut Ludaka. Masak iya, waduh aku harus hati-hati kalau ngomong, ujar Gumbrek sambil menepuk bibirnya sendiri. Dari arah gerbang Pakuwon Randu, Panji Watugunung dan Ratna Pitaloka terlihat menarik kekang kudanya. Landung dan Weleng segera menarik kuda mereka ke kandang, sementara Panji Watugunung dan Ratna Pitaloka segera menuju ke bangsal tamu. Dewi Anggarawati memandang tajam ke arah mereka berdua. Dari mana Kang Mas? Kok malam hari baru pulang? Belum sempat Panji Watugunung menjawab, Ratna Pitaloka sudah mendahului. Kencanlah, jangan dengarkan omongan dia Dinda, nanti aku jelaskan. Sekarang aku mau mandi dulu, ucap Panji Watugunung yang berjalan menuju tempat mandi diikuti Dewi Srimbi. Dewi Anggarawati menekuk wajahnya. Usai membersihkan diri dan berganti baju, Panji Watugunung memanggil Ki Saketi dan aku Wurandu. Paman Saketi, aku dan Dinda Pitaloka baru saja dari markas mereka. Jumlah mereka lumayan banyak. Maafkan saya Gusti Panji, apa langkah kita selanjutnya? Ujar Ki Saketi sambil menunggu perintah. Kikuwu, berapa banyak prajurit Pakuwon Randu yang ada? Panji Watugunung mengalihkan pandangannya pada Empu Kebi. Ampun Gusti, ada sekitar 200 orang prajurit Pakuwon Randu, tapi di istana tidak ada separuh, karena semua saya sebar untuk berpatroli di setiap wanua di Pakuwon ini, Empu Kebi menjelaskan. Begini, separuh prajurit Pakuwon Randu yang di istana aku pinjam, pilih yang memiliki kemampuan bela diri tangguh untuk aku ajak besok, kau mengerti? Sahut Panji Watugunung. Empu Kebi mengangguk tanda mengerti. Hamba mengerti Gusti. Malam itu, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Pagi menjelang tiba, mendung tebal menyelimuti seluruh langit. Namun tidak menghalangi pasukan Garuda Panjalu dan prajurit Pakuwon Randu bergerak cepat menyerbu markas para pengacau keamanan di timur wilayah Pakuwon Randu. Jalan sedikit becek karena gerimis tadi malam tidak menyurutkan semangat mereka. Sesampainya di timur hutan, Rajekwesi dan Arimbi segera melompat ke atas pohon besar, sedangkan Laras dan Ludaka bergerak ke samping. Sebagai pemanah jitu, tugas mereka melindungi kawan-kawan mereka dari senjata jarak jauh. Para penjaga gapura melihat kedatangan puluhan prajurit Pakuwon Randu, segera memukul kentongan tanda bahaya. Puluhan orang berbaju merah segera keluar dari rumah-rumah yang ada di situ. Seorang pria berambut putih keperakan keluar dari sebuah rumah di tengah perkampungan. Dialah iblis rambut perak, salah satu sesepuh alas larangan yang merupakan pemimpin kelompok pengacau keamanan di wilayah Pakuwon Randu. Di belakangnya, ada 3 siluman bunga dan langkir, seseorang yang berhasil kabur saat penyerangan di padepokan Anggrek Bulan. Hahaha, tawa iblis rambut perak menggema di tempat itu. Rupanya antek-antek Samarawijaya sudah tidak sabar ingin mengantar nyawa. Iblis tua, jadi kau ternyata pemimpin mereka. Pantas saja prajurit Pakuwon Randu tidak mampu menghadapimu, ujar Ki Saketi. Wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu itu memang pernah bertarung dengan iblis rambut perak. Begundal Tejo Sumirat rupanya. Kalau dulu tidak ditolong Adipati Keparat itu, kau pasti sudah mampus Saketi. Kini aku tidak kesulitan lagi mencabuti nyawamu,
kalian semua. Bantai mereka, jangan ada yang tersisa, teriak iblis rambut perak yang membuat seluruh anak buahnya berlari menyerang pasukan Garuda Panjalu. Ki Saketi segera tidak tinggal diam, langsung mencabut pedangnya dan seluruh prajurit segera menyongsong anak buah iblis rambut perak. Pertarungan sengit segera terjadi. Kakang rambut perak, perempuan di samping bangsawan muda itu bagian kami, ujar siluman bunga mawar, pemimpin 3 siluman bunga dari perguruan racun bunga. Iblis rambut perak mengangguk tanda setuju. 3 siluman bunga melesat cepat menuju ke arah Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya. Pemuda tampan, sebaiknya kau menyerah, jumlah kami lebih banyak dari pasukanmu. Kalau kau menyerah, kau akan kami jadikan pelayan nafsu untuk kami, hihihi, ujar siluman bunga mawar tertawa binal. Iya Kang Bok, aku yakin pasti dia mampu memuaskan kita. Siluman bunga melati menimpali sambil tersenyum genit. Siluman bunga kenanga ikut tertawa. Ratna Pitaloka geram mendengar ucapan menggoda dari 3 siluman bunga, segera mencabut pedang bulan kembarnya. Dasar jalang, akan kurobek mulut kalian. Usai berkata, Ratna Pitaloka melesat cepat menebaskan pedangnya. Sekar Mayang yang ikut panas mendengar suaminya digoda, melompat menyusul maju. Dewi Anggarawati yang hendak ikut serta, ditahan tangannya oleh Dewi Serimpi. Biarkan saya yang maju Gusti Putri, usai berkata, Dewi Serimpi segera melesat menyusul 2 adik seperguruan Watu Gunung. Hujan kembali turun dari langit, membasahi pertempuran sengit di timur hutan kecil. Ratna Pitaloka yang menghadapi siluman bunga mawar, segera melompat menebaskan pedangnya ke arah leher musuhnya. Siluman bunga mawar segera melompat mundur, dan menangkis sabetan pedang dengan pedangnya. Tring, mendapat tangkisan, Ratna Pitaloka menyabetkan pedang di tangan kiri ke arah perut siluman bunga mawar. Serangan cepat Ratna Pitaloka membuat siluman bunga mawar melompat ke atas dan bersalto di udara. Belum sempat siluman bunga mawar menyentuh tanah, Ratna Pitaloka segera merangsek maju dengan tebasan pedang cepat. Siluman bunga mawar yang terkejut, segera melepaskan serangan tapak kirinya, mengincar dada Ratna Pitaloka. Woodblam, Ratna Pitaloka berguling ke samping kanan dan melepaskan jurus pedang bulan kembar dari pedang di tangan kanannya. Tebasan Dewi Bulan, Woodblar siluman bunga mawar yang belum menjejak tanah dengan cepat menjatuhkan diri ke tanah. Tebasan pedang bulan meluncur lurus menghajar anak buah iblis rambut perak di belakang dan memotong tubuh orang itu menjadi 2 bagian. Air hujan membasahi tubuh Ratna Pitaloka dan siluman bunga mawar. Keparat tengik ini ilmunya berbahaya, aku harus hati-hati, batin siluman bunga mawar. Ratna Pitaloka segera mengumpulkan tenaga dalamnya, pedang bulan kembar di kedua tangannya bersinar kuning redup seperti cahaya bulan purnama. Siluman bunga mawar segera mengambil kuda-kudanya, pedangnya berubah warna menjadi merah dan berbau wangi mawar. Dinda Pitaloka, hati-hati dengan pedangnya beracun, teriak Panji Watu Gunung yang terus mengamati pertarungan. Ratna Pitaloka mengangguk, kemudian menyilang pedang bulan kembar di depan dadanya. 2 cahaya kuning redup bersilangan meluncur cepat dari pedang bulan kembar saat Ratna Pitaloka menebaskan pedangnya ke arah siluman bunga mawar. Wung, siluman bunga mawar menebaskan pedangnya. Sinar merah menyongsong sinar kuning redup bersilangan dari pedang Ratna Pitaloka. Blam, ledakan keras terjadi akibat benturan tenaga dalam pedang, namun sinar kuning redup yang menyusul di belakang terus menerabas cepat ke arah siluman bunga mawar. Ceras aug, hanya itu yang keluar dari mulut siluman bunga mawar saat dadanya tertebas sinar kuning redup dari pedang Ratna Pitaloka. Perempuan genit itu tewas seketika dengan dada menganga. Melihat siluman bunga mawar tewas, siluman bunga melati yang sudah puluhan jurus bertarung dengan Sekar Mayang, menjadi geram. Dengan gerakan membabi buta, dia menyabetkan cambuknya ke arah Sekar Mayang. Sekar Mayang segera melompat ke samping dan menyabetkan selendang esnya. Angin dingin dari selendang es melesat cepat seperti pedang mengincar pinggang siluman bunga melati. Perempuan itu menarik cambuknya dan melenting ke udara setelah mencambuk tanah. Namun itulah yang ditunggu Sekar Mayang. Tangan kiri Sekar Mayang berubah merah menyala seperti api.
lalu melepaskan tapak Dewa Api tingkat 3. Duar, tubuh siluman bunga melati melayang jauh akibat benturan tapak Dewa Api, dan berhenti setelah menabrak rumah di markas pengacau. Tubuhnya gosong seperti terbakar api, diam dan tidak bergerak lagi. Iblis rambut perak marah besar melihat dua adik seperguruannya tewas, melesat mengincar Ratna Pitaloka. Panji Watu Gunung yang waspada langsung menghadang dengan kepalan tangan memancar seperti petir. Blam, benturan keras tinju guntur dan tapak kilat dari iblis rambut perak membuat keduanya terdorong mundur. Lawanmu adalah aku. Sementara Panji Watu Gunung menghadang iblis rambut perak, pasukan Garuda Panjalu bertarung dengan gagah berani. Jarasandha yang bersenjata keris sudah membantai lawan sedikitnya 2 orang. Tubuhnya yang basah kuyup tak menghalanginya bertarung sepenuh jiwa. Gumbrek yang hampir dibokong musuh diselamatkan Arimbi dengan anak panahnya. Mereka bertarung dengan kompak dan saling membantu satu sama lain. Korban tewas berjatuhan dari kedua belah pihak. Rajekwesi dan Laras terus mengincar musuh dengan anak panah mereka. Mereka melindungi kawan-kawan mereka. Salah seorang musuh yang mengincar tempat mereka langsung dihabisi Ludaka yang bergerak cepat dari jarak jauh. Dewi Srimpi yang menghadapi siluman bunga kenanga sangat mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya. Dibanding 2 saudarinya, ilmu meringankan tubuh siluman bunga kenanga adalah yang terbaik. Pertarungan mereka benar-benar sengit. Setelah bertukar hampir 30 jurus, siluman bunga kenanga mulai terlihat buru-buru. Gerakannya sedikit kacau, tidak seperti awal pertarungan. Siluman bunga kenanga melesat cepat sambil mencakar dada Dewi Srimpi, membuat gadis bercadar hitam itu mundur selangkah, dan dengan gerakan memutar, melayangkan tendangan mengincar pinggang siluman bunga kenanga. Siluman bunga kenanga berguling ke tanah dan berusaha menyabet kaki Dewi Srimpi dengan kipas senjatanya. Dewi Srimpi segera menarik kakinya dan melempar jarum kecil beracun. Wut kembali siluman bunga kenanga berguling ke tanah menghindari serangan cepat dari Dewi Srimpi. Tubuh perempuan itu kotor bercampur tanah. Gadis tengik, siapa gurumu? Siluman bunga kenanga geram. Kalau saja dia tidak cepat berguling ke tanah, nyawanya pasti melayang di ujung jarum beracun itu. Tidak penting siapa guruku, yang pasti dia lebih hebat darimu, jawab Dewi Srimpi. Bedebah, kubunuh kau. Merasa diremehkan, siluman bunga kenanga mulai mengumpulkan tenaga dalamnya. Kipas di tangan kanannya berubah kemerahan dan mengeluarkan bau wangi. Perempuan itu mengibaskan kipasnya ke arah Dewi Srimpi. Angin dingin seperti pedang tajam melesat cepat menuju Dewi Srimpi yang segera mencabut pedang pendeknya yang berwarna biru, pedang kelabang sewu. Wus, Dewi Srimpi segera melompat ke udara, menghindari angin dingin dari kipas dan menyabetkan pedang kelabang sewu bertubi-tubi ke arah siluman bunga kenanga. 4 gelombang angin dingin dari pedang Dewi Srimpi segera menerabas ke arah siluman bunga kenanga. Perempuan genit itu pucat sambil melompat mundur, dia mengibaskan kipasnya 2 kali. Wus-wus, dar-dar, 2 ledakan keras terjadi saat serangan siluman bunga kenanga berbenturan dengan angin dingin tenaga dalam dari pedang kelabang sewu. Namun angin dingin tenaga dalam ketiga dan keempat dari pedang itu membuat siluman bunga kenanga harus menjatuhkan diri ke tanah untuk menghindari. Saat menghindari serangan angin terakhir, tiba-tiba Dewi Srimpi sudah menyabetkan pedang kelabang sewu mengincar pinggang siluman bunga kenanga. Ceras tebasan pedang itu telak menyabet pinggang siluman bunga kenanga. Tubuhnya limbung dan tewas dengan mata melotot menahan sakit, dari mulutnya keluar buih putih. Sementara itu, Panji Watu Gunung yang bertarung dengan iblis rambut perak dengan kecepatan dan tenaga dalam tingkat tinggi. Setelah bertarung puluhan jurus, nafas iblis tua itu mulai tidak teratur. Apalagi setelah beberapa kali benturan tenaga dalam, bisa dilihat bahwa tenaga dalam pemuda itu sebanding dengan Pangeran Alas Larangan, salah satu tokoh dunia persilatan aliran hitam yang ditakuti. Bangsawan tengik, sebutkan namamu, dan siapa gurumu, teriak iblis rambut perak. Baiklah, biar kau tidak mati penasaran. Namaku Watu Gunung, asalku dari Padepokan Padas Putih. Dunia persilatan mengenalku dengan sebutan pendekar pedang naga api, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum.
Jadi kau yang sudah membunuh setan geni? Bagus, hari ini akan ku balaskan dendamnya. Iblis rambut perak segera mencabut pedangnya. Sebuah pedang besar berwarna keperakan. Iblis tua itu segera menyabetkan pedangnya. Cahaya perak dengan angin dingin menderu menerabas cepat ke arah Panji Watu Gunung. Wut, Panji Watu Gunung segera melompat ke udara sambil bersalto 2 kali dan mencabut pedang naga apinya. Kemudian meluncur turun mengincar kepala iblis tua itu. Iblis rambut perak melompat ke samping dan mengincar pinggang Watu Gunung dengan tapak kilat dari tangan kirinya. Panji Watu Gunung menyambut datangnya serangan tapak kilat dengan tinju gunturnya. Blar, suara keras benturan 2 tenaga dalam tingkat tinggi, membuat semua orang agak menjauhi area pertarungan mereka. Panji Watu Gunung terdorong 1 tombak ke belakang dan iblis rambut perak terdorong 2 tombak. Iblis tua itu terbatuk-batuk kemudian, saat tangannya mengusap mulutnya, darah segar ternyata ikut keluar bersama batuk. Bedebah ini rupanya berilmu tinggi, aku tidak boleh terlalu lama bermain dengannya, kalau tidak nyawaku bisa melayang, batin iblis rambut perak. Iblis tua itu mulai mengumpulkan semua tenaga dalamnya, tangannya mulai mengeluarkan asap putih dan pedangnya bersinar putih keperakan. Iblis rambut perak bermaksud menghabisi Panji Watu Gunung dengan ilmu andalannya, pedang pencabut roh. Panji Watu Gunung segera menata tenaga dalamnya, seketika tubuhnya diselimuti cahaya kuning keemasan. Ajian tameng wajah dipadukan tingkat akhir ajian guntur saketi. Tangan kiri dari telapak tangan hingga dada kiri Panji Watu Gunung diselimuti cahaya putih kebiruan seperti petir bercampur warna kuning keemasan. Iblis rambut perak melompat ke udara dan membabatkan pedang ke arah Panji Watu Gunung. Tangan kanan Watu Gunung yang memegang pedang naga api menangkis sabetan pedang dari iblis rambut perak. Terang, jelas, benturan 2 pedang berbeda hawa menimbulkan gelombang kejut kuat. Kedua orang itu sama-sama terdorong ke belakang. Namun Panji Watu Gunung segera melesat mengejar iblis rambut perak. Iblis tua yang tak siap diserang, hanya menyabetkan pedang ke arah pinggang. Watu Gunung tidak berusaha menghindar dari sabetan pedang iblis rambut perak. Mati kau, teriak iblis rambut perak sambil tersenyum penuh kemenangan. Namun senyumnya segera memudar berganti keterkejutan saat pedangnya tak mampu merobek kulit Panji Watu Gunung. Saat itulah, Panji Watu Gunung menghantam dada kanan iblis rambut perak dengan pukulan guntur saketi. Belam ledakan keras terjadi, semua orang yang bertarung memandang ke arah pertarungan mereka. Tubuh iblis rambut perak terlempar jauh menabrak rumah besar di tengah markas. Dada kanan pria berambut putih itu bolong besar dan hangus seperti terbakar sambaran petir. Dia tewas seketika. Langkir yang melihat iblis rambut perak tewas seketika melompat hendak kabur. Namun sebuah pisau terbang melayang cepat dan menangkap tepat di lehernya. Dewi Anggarawati yang dari tadi hanya menonton, menyeringai dari kejauhan. Enak saja mau kabur. Sisa anak buah iblis rambut perak melompat kabur meninggalkan arena pertarungan. Ada beberapa yang lolos, namun sebagian besar tewas di arena pertempuran. Hujan mereda saat pertarungan sengit itu berakhir. Landung memeriksa keadaan pertarungan dan menemukan 2 orang anak buah iblis rambut perak masih hidup meski dalam kondisi luka-luka. Ludaka memeriksa kondisi markas. Selain beberapa peti harta, tidak ada lagi orang yang tersisa. Kisaketi yang menerima laporan, segera mendatangi 2 anak buah iblis rambut perak yang terluka. Katakan, di mana lagi markas kalian? Bunuh saja kami. Kami tidak akan buka mulut, teriak salah satu anak buah iblis rambut perak. Matanya berkilat marah, namun dia tidak berdaya. Mau mampus masih banyak tingkah, Ludaka yang geram, segera menikam anak buah iblis rambut perak yang ditanyai. Orang itu tewas setelah pedang pendek Ludaka menembus jantungnya. Katakan pada kami, atau nasibmu akan sama seperti dia, teriak Ludaka sambil memegang pedang pendeknya yang berlumuran darah. Anak buah iblis rambut perak yang ketakutan akhirnya memberitahukan beberapa lokasi persembunyian mereka di seputar Pakuwon Randu. Seret dia ke Pakuwon Randu, masukkan ke penjara. Perintah Kisaketi pada 2 orang prajurit Pakuwon Randu yang langsung menyeret anak buah iblis rambut perak itu. Meski beberapa orang anggota pasukan Garuda Panjalu terluka, namun mereka masih selamat.
20 prajurit Pakuwon Randu tewas akibat pertempuran itu, sedangkan sebagian besar anak buah iblis rambut perak meregang nyawa. Kuburkan mayat-mayat saudara kita yang gugur di pertempuran ini, sedangkan mayat-mayat pengacau kumpulkan jadi satu di rumah besar itu dan bakar seluruh tempat ini agar tidak menjadi sarang gerombolan pengacau lagi. Perintah Panji Watugunung yang segera dilaksanakan semua prajurit. Gumbrek yang mengurus perbekalan, segera mengumpulkan harta yang ada di rumah besar. Saat melongok pedang besar milik iblis rambut perak, Gumbrek langsung mengambilnya. Lumayan, bisa untuk tambahan kekuatan, batin Gumbrek sambil menimang pedang besar itu. Selesai mengubur mayat-mayat prajurit yang tewas dan membakar markas itu, pasukan Garuda Panjalu pulang ke Pakuwon Randu. Sesampainya di Istana Pakuwon, 4 orang tabib Istana Pakuwon Randu dibantu beberapa orang dayang sibuk mengobati para prajurit yang terluka. Usai berganti baju, Panji Watugunung didampingi Dewi Anggarawati dan Sekar Mayang serta Ratna Pitaloka memasuki bangsal Paseban Pakuwon Randu. Ki Saketi dan Dewi Srimpi mengekor di belakangnya. Aku Empu Kebi menyambut kedatangan mereka. Selamat atas kemenangan Gusti Panji, Kebi mengucapkan terima kasih atas bantuannya, ucap Empu Kebi sambil menghormat. Jangan senang dulu Ki Kuwu, masih ada yang harus diselesaikan, potong Panji Watugunung segera. Maksud Gusti Panji bagaimana? Kebi tidak mengerti, Empu Kebi kebingungan. Ada beberapa markas kecil di seputar Pakuwon Randu, kalau mereka tidak dibersihkan, takutnya mengganggu di lain hari. Selanjutnya, selama sepekan kemudian pasukan Garuda Panjalu dipecah menjadi 2 bagian, menyisir setiap tempat yang ditunjukkan anak buah iblis rambut perak. Pertempuran kecil yang terjadi, membuat pasukan Garuda Panjalu semakin terkenal. Telik Sandi dari Jenggala mulai melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan Aliansi Aliran Hitam. Iblis Bukit Jerangkong selaku pemimpin Aliansi Aliran Hitam, memerintahkan kepada Alas Larangan dan Gunung Kematian untuk segera mengurangi kegiatan pengumpulan dana perang lewat perampokan di wilayah Panjalu. Namun, sebagian besar anak buah Alas Larangan dan Gunung Kematian memilih tetap merampok harta benda penduduk, karena sudah terbuai dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Setelah membersihkan wilayah Pakuwon Randu, Panji Watugunung dan pasukannya bergerak cepat menuju Pakuwon Kunjang. 2 pasang mata menatap kedatangan pasukan Garuda Panjalu di perbatasan Pakuwon Kunjang. Rupanya mereka sudah sampai di sini. Aku Kunjang, Rakeh Kepung begitu bergembira melihat pasukan Garuda Panjalu tiba di Pakuwon Kunjang. Pasukan yang sudah tersohor dengan kemampuan menumpas gerombolan pengacau itu begitu dinanti Aku Kunjang. Karena banyak sekali laporan perampokan pedagang dari Tamwelang yang menuju Seloageng maupun sebaliknya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.